Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bisa meninggikan Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau, dan juga belajar akan firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan urapi kami semua. Urapi juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah dari kebenaran-Mu ini Tuhan kami beroleh kehidupan yang baru. Karena kami mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami dan kami memulainya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Yes. Yes Tuhan, kami mau tinggikan Engkau karena Engkau Allah yang ajaib. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan telah ku serahkan. Yes Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ya segenap jiwa kami. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Yes Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Ajaib
Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yes Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yes Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Raja mulia. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Yes, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Yes Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Yes Tuhan, kemuliaan semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, yes, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Yes Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Yes Tuhan, kemuliaan, sorak, yes, dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh tinggi Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat,
karuniamu Tuhan. Karena kami ada semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Yes Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin, amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Yesus makin bertambah. Bawa Tuhan penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Yesus, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena itu yang bisa mengubah hidup kami Amin, amin Tuhan. dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah membawa kami kepada puji-pujian kepadamu. Kami yakin dengan puji-pujian Engkau berjanji hadir di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti streaming ini, mereka Tuhan berada juga dalam cengkeraman Roh-Mu yang kudus. Terjemahkan dan impartasikan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang dapat mengubah hidup kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Inilah episode yang kedua mengenai Sion. Kata Sion ternyata begitu banyak ditulis di Alkitab, lebih dari 150 kali, yang mempunyai arti bermacam-macam, baik secara fisik maupun secara spiritual. Ya, saudaraku, kenapa kita bicara soal Sion? Karena ini merupakan kubu pertahanan. Ya, saudaraku, kita mendengarkan episode kedua ini dengan tema merebut kubu pertahanan.
hidup manusia itu perlu mempunyai pertahanan yang kokoh. Yang digambarkan sebagai gunung batu. Ya, makanya Daud suka lari ke gunung batu. Untuk apa, Sku? Untuk dia bisa bertahan. Menghadapi serangan-serangan dari musuh maupun juga dari orang dalam. Khususnya dari mertuanya Saul. Dia sering lari ke bukit-bukit batu. Saudaraku, dan dia sering menyanyikan puji-pujian. Dengan itu hatinya dikuatkan. Nah, hari ini kita bicara, Sku, bagaimana kita bisa merebut kubu pertahanan dari musuh yang harus jadi milik kita. Ya, dan musuh itu tidak jauh. Di mana? Di pikiran kita. Ya, tidak jauh, Sku, justru di pikiran kita. Dan kita mesti menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Caranya hari ini kita bicara, Sku, dengan meningkatkan pengurapannya. Jadi kalau kita ingin untuk mempunyai kesehatan rohani yang kuat, kita perlu, Sku, yang menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan biar Kristus yang ambil alih. Dan supaya pikiran kita menjadi pikiran pemenang. Sehingga tidak tiap kali kita diganggu, dihancurkan, masalah demi masalah, oleh karena pikiran kita. Nah, karena itu bagaimana? Ikuti saja, langkah hidup Daud. Mudah kan? Kalau saudara mau menurut, ya, Daud itu mengalami begitu banyak problem yang berat-berat. Kita belum apa-apa. Ya, dia itu, aduh, kalau saya berkata berapa kali dipecundang oleh orang-orang dekat maupun juga oleh musuh-musuh. Tapi cara ini adalah dengan meningkatkan pengurapannya. Nah, karena itu ikutilah langkah Daud. Apa? Langkah Daud, kenapa dia dipilih Tuhan? Tuhan itu waktu ada bibit yang ada di kandungan ibu Isai. Langsung Tuhan berkata, aku sudah menemukan seorang. I found David. Ya, aku menemukan. Wah, betapa girangnya hati Tuhan. Karena dalam spirit Daud ini begitu dia ada dalam perut ibunya, Tuhan sudah melihat ini orangnya. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahasa Inggris bahkan mengatakan seorang yang sesuai dengan hatiku. Yang akan melakukan segala kehendaknya. Perhatikan kata segala. Seringkali kita melakukan juga kehendak Tuhan. Tapi tidak segala. Ya, tapi Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kalau begitu ada dua hal yang paling penting, yaitu kebenaran. Karena roh Allah itu roh kebenaran. Jadi kalau kita mau betul-betul kuat, kita mesti benar dulu. Kenapa kita bisa hati kita goncang, hati kita kacau? Karena hidup kita nggak mau jalan dalam kebenaran. Dan menjalani kebenaran itu jalan salib. Dan Roh Kudus itu diberikan untuk membuahkan apa? Kasih. Karena itu buah roh itu kasih. Kasih plus, bukan kasih saja. Ya, tapi kasih plus. Plus sukacita, plus damai sejahtera, plus kelemah lembutan, dan seterusnya. Ya.
Jadi Daud melakukan segala kehendaknya. Dan itulah orang yang punya harapan. Harapan apa, Sku? Harapan dia itu dalam pikirannya, Sku, bagaimana dia ingin, Sku, supaya betul-betul hidupnya ini berkenan sama Tuhan. Harapannya memperkenankan hati Tuhan. Nah, untuk ini harus melalui proses. Karena itu jangan kita melompat. Ya. Kita mesti belajar untuk menaklukkan keinginan kita yang namanya keinginan daging. Karena daging itu berperang dengan roh. Dan itu di mana? Dalam jiwa kita. Karena itu jiwa kita ini menjadi medan peperangan yang dahsyat. Nah, mari kita minta pengurapan, dan pengurapan. Jangan cuma sekali. Ya, dan saya tuliskan di sini bagaimana dia bisa menaklukkan benteng yang dia rebut dari orang Yebus. Saya sudah menerangkan 2 minggu lalu, ikuti ya episode pertama bahwa benteng Yebus, kata Yebus itu mempunyai artisku, yaitu destroyer, ya menghancurkan. Jadi pikiran kita ini bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Hati-hati. Karena itu kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 6 dan 7 mengatakan, atau ayat 6 saja bacakan. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Iya. Nah, jadi kenapa dia bisa melakukan itu setelah diurapi ketiga kali? Karena itu kalau saya baca ini, kalau satu ayat ini mesti baca ayat-ayat sebelumnya yang panjang. Dimulai dari 1 Samuel 16. Ya, pertama kali dia diurapi 1 Samuel 16. Lalu terus mesti membaca sampai 2 Samuel 2. Dia diurapi kedua kali. Lalu terus membaca sampai 2 Samuel 5. Dia diurapi ketiga kalinya. Nah, dengan pengurapan itu, Daud, dia bisa dipimpin Tuhan. Jadi ingat, pengurapan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu punya tugas memimpin kita untuk mencapai tempat yang ditentukan Tuhan. Ya, Musa adalah pribadi yang menubuatkan bahwa kamu orang Israel harus pergi mencari tempat yang dipilih Tuhan untuk menaruh namanya di situ. Nah, siapa yang melakukan? Ternyata Daud. Dia cari sampai persis yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu melalui hal yang namanya step by step, crescendo. Ya. Dalam Ulangan 12 ayat 5 jelas dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Bagaimana caranya mencari? Kan tidak tahu. Karena Tuhan cuma bernubuat. Aku akan mencari, memilih satu tempat. Dan itu kamu harus cari. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Roh Kudus itu pembimbing. Ya. Karena itu caranya, yaitu kalau saudara tadi, 2 konsep kebenaran. Hidupmu mesti benar dulu. Yang kedua, jalani kebenaran itu dengan roh kasih. Karena itu kalau orang tidak
mau mencintai firman untuk menurut, dia nggak bisa cari. Dia nggak bisa menemukan tempat yang persis tepat seperti yang Tuhan mau. Mari kita mau belajar dari Daud. Kenapa? Yaitu dia mengalami pengurapan pertama. Bagaimana dia mengalami pengurapan pertama? Siapa yang menyaksikan? Sedikit. Raja diurapi di tengah keluarga saja. Raja apa ini? Betul nggak sih? Coba di dunia ini ada nggak sih? Raja yang diurapi, ya hari besarnya itu cuma di keluarga. Ya raja apa? Tapi lihat sih, ini dasar. Ya, karena Tuhan setelah melihat Saul ini nggak nurut, Tuhan berkata pada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka? Dalam 1 Samuel 16, ya, ayat yang pertama, ya. Bukankah Saul itu sudah kutolak? Aku mau memilih seorang, karena itu aku mengutus kamu pergi kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi Tuhan itu sudah mengincar Daud sejak di kandungan. Begitu rohnya dihembuskan, jiwa Daud itu nanggapi, dia walaupun dalam kandungan, itu sudah siap. Oke Tuhan, I will follow you. Aku mau ikuti kamu. Jadi oleh karena itu pilihan Tuhan jatuh kepada Daud dengan deskripsi ini. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Iya, begitu sampai Samuel minta supaya seluruh anak-anak Isai kumpul. Lalu siapa ya yang dipilih? Dia lihat yang pertama, wah ini gagah ini. Kata Tuhan, bukan. Yang kedua, bukan. Ketiga, bukan. Sampai terakhir habis, nggak ada. Sehingga Samuel berkata, masih adakah anakmu? Oh ada. Masih menggembalakan. Jadi Daud ini tersisihkan. Samuel berkata, kita nggak bisa. Kalau nggak tunggu, dia mesti datang. Begitu dia datang, Tuhan kata, ini orangnya. Ya, loh, yang paling kecil, bungsu. Dikatakan muka Daud, pipinya, matanya, wajahnya indah di mata Tuhan. Memang kalau sudah mau kenal orang, saudara kadang-kadang mesti lihat mata lebih dulu. Kenapa? Kata Tuhan mata itu pelita tubuh. Ya. Dan itu juga bisa lihat dalam wajah. Entah bagaimana ya, Tuhan itu ngerti. Kalau jiwa seseorang itu jelek, wajahnya itu ada aura. Aura yang kadang-kadang menakutkan. Ya. Nah karena hatinya yang indah ini, menurut Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air memantulkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, jadi siapa itu manusia itu? Hatinya. Kalau dalam Amsal yang lain mengatakan, as he think in himself, so is he, seperti pikirannya atau hatinya. Di sini hatinya. Demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Ya, jadi hati itu refleksi dari
pribadi, kepribadian orang itu. Karena itu saudara, hatimu mesti selalu engkau jaga. Kata Tuhan, kita ini mesti menjaga senantiasa hati kita. Karena ini akan merefleksikan kepribadian kita. Nah, apa toh keindahan Daud di mata Tuhan? Kata Tuhan, aku telah menemukan seorang yang sesuai dengan hatiku. Hati yang apa? Yang sesuai. Waktu Tuhan datang, dia berkata, ya marilah datang kepadaku, orang-orang yang lelah, karena aku memberikan kelegaan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, bukan belajar ilmunya Tuhan, tapi learn of me, bukan learn from me, bukan from, tapi learn of me. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa keindahan Daud kalau begitu? Ini, hatinya lemah lembut dan rendah. Kita lihat ini, apa faktanya? Nah, kita bicara dalam keluarga lebih dulu. Karena ini tadi dimulai diurapi dalam keluarga. Pertama, tidak komplain. Saat diwajibkan menggembalakan kambing domba, justru dalam acara yang sangat-sangat sakral. Saya katakan, wih, penobatan raja. Ini anak gak diundang. Wah, ini kan berarti tersisihkan. Ya. Nah, waktu saya perhatikan kata bungsu, anak bungsu, dalam bahasa aslinya mempunyai arti kecil, tidak berarti. Karena itu dia menulis dalam Mazmurnya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia sadar bahwa dirinya ini memang ya dianggap gak punya arti. Zero, nol. Ya toh, kalau gak punya arti itu kan nol. Karena itu mau gak saudara ini menjadi orang yang kadang-kadang orang memfitnah kamu, kadang-kadang kata-kata hinaan, engkau dianggap gak punya arti lah. Saya dulu saya ini orang yang perfeksionis. Nah, sikap saya ini bisa menghambat Tuhan dalam pekerjaannya. Saya memang giat ya doa puasa. Wah, dulu saya kerjakan luar biasa. Kalau orang tanya, mengapa kok bisa maju? Doa puasa. Dengan ucapan saya itu ternyata hati saya sombong. Ya toh? Ini karena doaku, puasaku. Karena itu Tuhan izinkan saya sakit. Mah bleeding sampai keluar darah. Sekali masuk rumah sakit, entah berapa lama saya lupa, 5 hari kalau nggak salah untuk memperbaiki itu. Dan setelah itu istri saya sangat memperhatikan, terus jaga, makan bubur setahun, waduh sampai bosan. Ya, lalu saya belajar puasa lagi. Bleeding kembali, tumpah darah lagi. Ya, dan waktu itulah masuk rumah sakit kedua. Tuhan peringatkan. Jadi saya selalu punya konsep, kalau kita dijewer Tuhan, ini Tuhan mau apa ini? Ya di situ waktu saya 2 kali masuk rumah sakit kan mesti, aduh dulu nggak ada
tim pengembalaan. Ya saya sendiri, saya kan mesti panggil pendeta dari luar. Orang yang saya katakan troublemaker di gereja. Itu justru datang seringkali, Pak Bekti, siapa nanti saya hubungi. Ya, saya hubungi pendeta-pendeta karena dia orang lama. Gitu. Waktu itu Tuhan lalu bicara dalam batin saya. Nah, sekarang kamu sakit ya. Kamu kan butuh toh. Orang yang kamu anggap ya tidak berguna. Iya Tuhan. Ayah, makanya jangan kamu tidak bisa kumpul dengan orang yang kamu anggap nggak berguna. Wah, di situ mengubah konsep saya. Ya, karena itu saya lalu orang-orang yang tidak perfect itu pun saya harus terima. Itu pengajaran yang bagus. Ini yang pertama ya. Jangan suka bersungut-sungut, komplain. Saya dulu suka komplain. Karena terlalu perfect. Tuhan gak senang. Ya. Yang kedua, waktu Saul kerasukan setan, pegawainya kasih tahu, aku mendengar dari keluarga Isa itu ada anaknya yang pandai main harp, ya, kecapi dan hebat orangnya. Coba diundang untuk bisa menenteramkan. Dan betul, begitu dia main kecapi, menyanyi, Saul tenang. Nah, Alkitab lalu mencatat ini. 1 Samuel 16 ayat 21-22. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ya, Daud ngerti enggak bahwa yang dilayani itu raja yang akan digantikan. Tahu. Nah ini kan musuh. Karena Tuhan sudah ngomong, aku enggak suka dengan Saul. Mestinya dia juga berkata dalam hati, jadi pelayannya, mau nanti aku dibunuh. Aku enggak mau. Ya toh. Tapi dia tetap tunduk dengan apa yang Tuhan atur. Bahkan Saul berkata, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, bukan penggantiku, tapi pelayanku. Nah, di sini kita melihat roh kehambaan. Inilah tanda kerendahan hati. Roh kehambaan. Walaupun sudah diurapi menjadi raja, dia rela menjadi pelayan Saul. Bukankah ini roh kehambaan? Ya, hambanya Saul. Mestinya saya kan pengganti Saul. Kok jadi hambanya Saul? Iya, ini luar biasa. Fakta ketiga, dia rela jadi pengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya ini kurang senang sama dia. Ini paling kecil ini, orang Jawa bilang kemelitik. Jadi kakak-kakaknya itu kurang senang. Karena itu waktu Daud datang membawa makanan yang sedang kakak-kakaknya ikut berperang melawan Goliat, Daud bawa makanan, kakaknya mulai marah. Kamu ini datang ke sini mau melihat, ya, melihat peperangan. Wah, dia dimarah-marahi, tapi dia nggak pedulikan. Kenapa, Dia patuh kepada perintah orang tuanya. Nah, bagaimana saudara?
Di rumah bagaimana? Ini contoh. Kalau kita ingin diurapi Tuhan, di rumah saja, anak-anak kalau diperintah orang tua, nggak mau nurut. Nah, tanpa kerendahan hati, tidak mungkin ya Daud disuruh ya mengantarkan makanan. Kan aku raja, kakak-kakakku kan bukan. Kok aku disuruh ngantar? Ya suruh pembantu aja dah. Dia kan bisa pergilah begitu. Tapi Daud melakukan. Karena itu Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud, seorang yang sesuai dengan hatiku. Wow, ini sungguh-sungguh pernyataan Tuhan. Ingat ya, pertama-tama kalau saudara ingin diperhatikan oleh Tuhan, untuk nanti dapat pengurapan awal, Tuhan itu memperhatikan hati. Ya, ingat, Tuhan selalu memperhatikan hati yang rendah untuk dijadikan alat kemuliaannya. Dengan memberikan kedudukan yang tinggi, untuk apa? Menjadi kesaksian bahwa Allah itu mampu mengangkat orang. Kenapa murid-murid pertama Tuhan secara khusus memilih kalangan marginal, nelayan? Kenapa? Ya karena konsep ini. Tuhan itu bisa mengangkat. Tapi mengangkat orang yang mau merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati itu bukan orang yang aku nggak bisa, bukan. Orang yang mau menurut. Orang kalau dikasih nasihat, dia tidak bantah-bantah. Seringkali kalau kita baca Alkitab, kita masih suka membantah perkataan Tuhan. Dengan alasan macam-macam. Nah, kenapa Tuhan itu mencari seorang Maria untuk melahirkan Yesus? Kenapa? Ini nubuat yang dikatakan oleh Maria sendiri. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mau diperhatikan Tuhan. Kalau sudah mau diperhatikan Tuhan, coba belajar. Tidak suka berbantah-bantah. Ya, dengan nasihat yang baik, yang benar. Saya rasa Maria adalah seorang yang sangat luar biasa. Rendah hatinya. Dia ini mengandung Mesias. Dia didatangi sendiri oleh malaikat. Waktu itu dia pasti diolok-olok. Dia berkata, gimana mungkin wanita bisa hamil kalau tidak selingkuh? Wah, olokan yang bukan main. Tapi dalam Injil Lukas juga dikatakan Maria ini menyimpan dalam hatinya. Olokan-olokan dia tidak hiraukan. Bahkan untuk menghindari itu dia lari, dia pergi ke keluarganya yaitu Elisabeth yang juga mengandung dengan mujizat. Dan disitulah dia mendapat kekuatan. Karena itu kalau saudara mengalami hinaan-hinaan ya, perlakuan dari seseorang tertentu yang menekan, coba datang kepada orang yang sama. Saya dulu begitu. Ya, pertama-tama, waduh, saya kok rasa ditekan ya. Kemana? Saya cari teman yang juga ditekan. Tapi yang cinta Tuhan ya. Jangan ditekan lalu jadi pemberontak. Wah, kamu nanti bisa ikut jadi pemberontak.
Dan saya perhatikan teman saya itu, saya masih ingat, saya dulu dekat dengan pendeta Cornelius Tumbel. Karena dia merasa juga hal yang sama. Dan dia pendoa yang bukan main, cinta Tuhan. Dan saya sering utarakan, curhat, ya ada kawan begitu. Sama-sama tertekan. Dan itu melegakan hati. Ada teman yang juga mengalami salib. Saudaraku, penting ya. Saudara itu kalau risau, tertekan, coba lari kepada orang yang benar-benar cinta Tuhan. Jangan yang tertekan ngamuk, lalu bicara jelek. Tapi orang ini yang saya kenal, dia tahan. Ya, sambil ngomong dengan saya, sambil keluar air mata, saya suka. Karena itu saya alami juga. Ya. Nah, ini pengurapan yang pertama. Sekarang meningkat. Pengurapan yang kedua. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel 1 sampai ayat 4. 2 Samuel 2 maksud saya. Ayat 1 sampai 4. Dan kali ini yang menyaksikan bukan keluarga, tapi sukunya, suku Yehuda yang telah dinubuatkan oleh Yakob dalam Kejadian 4:9 bahwa dari suku Yehuda keluar namanya suku raja-raja. Ya. Jadi nubuat itu sekarang dia genapi. Ya, dari sukunya. Dan Daud itu suku Yehuda. Jadi tadi waktu Tuhan berkata, aku menemukan seorang yang melakukan kehendakku. Apa kehendak Tuhan? Tadi waktu saya di mobil, saya berdoa, Tuhan, apa kehendak Tuhan yang paling bagus? Dan Tuhan bersuara, paling bagus, kamu genapkan firman nubuat. Jadi aku sudah bernubuat, kamu genapkan. Nah itu aku senang. Itu namanya melakukan kehendak Allah. Seperti tadi. Aku memilih satu tempat. Kamu cari. Nah itu Daud menggenapkan. Dapat. Yaitu kubu pertahanan Yebus tadi. Menjadi kubu pertahanan Sion, yaitu Yerusalem. Loh kok bisa ke situ? Ya, caranya gimana? Caranya melalui pengurapan. Sekarang pengurapan kedua. Nah, karena itu kalau saya menemukan ini, saya mulai juga mesti terus telusuri. Sebelum pengurapan kedua, ada hal yang menarik yang dilakukan Daud. Apa itu? Begitu sudah buka 2 Samuel pasal 1, berita kematian Raja Saul dalam 1 Samuel pasal terakhir, itu sekarang ditulis dalam 2 Samuel pasal 1. Bagaimana sikap Daud waktu dia mendengar berita, ya, orang yang terus mengejar mertuanya sendiri, mau membunuh dia sebagai musuh yang ingin membunuhnya, mati. Waduh, kalau saudara dan saya ya pasti kalau mendengar begitu, wah gembira. Ya toh? Raja yang Tuhan tidak suka, mati. Ya, pantesan kamu nggak disukai Tuhan, mati. Puji Tuhan. Enggak itu.
bukan puji Tuhan. Dia nangis. Dan nangisnya, kalau Daud nangis bukan berarti dia buat-buat. Enggak ya. Saya kagum dengan Daud, kenapa? Karena waktu Abner, itu panglimanya Saul yang juga mau membunuh berkali-kali, mati, dia nangis bukan main. Dia berkata seorang pahlawan mati. Kalau kita, lah ini orang yang ngejar saya mati, puji Tuhan. Tapi Daud enggak. Nanti baca 2 Samuel pasal 1. Nah, berita kematian dari Saul ini tidak langsung dia terima. 3 hari setelah Saul mati baru dia dengar. Padahal waktu itu dia sedang berperang melawan orang-orang Amalek. Ya. Jadi dia sendiri dalam problem. Dia sendiri dalam problem. Karena kenapa? Karena waktu dia pergi ke Siklak, lalu dia keluar perang, istri, anak-anaknya, orang-orangnya ditawan oleh orang Amalek. Lalu dia kejar dan dia menang. Tapi setelah 3 hari dia dengar berita Saul mati. Ya, bukannya dia senang, tidak. Dia nangis. Ya, luar biasa. Ini satu bukti, tanda Daud itu bukannya orang yang haus kekuasaan. Banyak orang malah menyingkirkan ya. Kadang-kadang kalau nggak senang dengan atasannya, gimana ya? Saya bisa sikut dia. Berita buruk diceritakan. Supaya orang tidak senang dengan orang yang menghantam dia. Daud tidak begitu loh. Dia memang komplain sama Tuhan. Nanti sudah baca dalam 1 Samuel 24 itu saya tuliskan. Ayat 13-16. Tuhan, Engkau lihat aku dikejar-kejar. Biar Tuhan jadi hakim. Aku tidak mau menghakimi. Wow. Ini loh, hati Daud itu seperti itu. Kita kalau ada orang yang menjadi rival kita, yang menjadi pengganjal hidup, itu sakit, wah kita senang. Saya masih ingat bagaimana orang yang bikin troublemaker, dia sakit berat. Saya waktu itu dia perlu bantuan sampai dia cerita, wah gereja tidak bantu, saya pribadi membantu. Uang saya sendiri. Karena dia mau pergi ke luar negeri untuk periksa. Saya bantu cukup besar saat itu. Ya, saya tidak ngomong-ngomong. Bahkan saya juga nggak minta sama gereja. Tapi hati saya tergerak. Saya memberikan. Lalu dia jatuh lagi sakit. Hampir mati. Saya kunjungi lagi. Ya, salaman dengan saya. Dia pegang erat. Dia pikir, aduh, Pak Bekti mungkin aku mau pergilah. Ya, sakitnya berat. Tapi sembuh saat itu. Itu pengalaman-pengalaman. Kita mesti belajar, bisa memaafkan, mengampuni orang yang bikin masalah. Tapi kadang-kadang Tuhan memelekkan kita supaya kita tahu bahwa kita ini juga perlu dikikis melalui orang-orang dekat. Siapa lagi yang mengikis kita? Ya. Karena itu Daud memberi perintah waktu Saul mati. Dia mengajarkan ya nyanyian
busur panah. Kalau sudah baca dalam bahasa Indonesia tidak dituliskan begitu. Dalam terjemahan baru dituliskan. Nyanyian panah. Sebetulnya lebih baik nyanyian busur panah. Ya, kalau dikatakan bukan panahnya, anak panah, tapi busur panah. Sudah tahu busur panah? Busur panah itu alat untuk melemparkan panah. Ya, jadi itu nyanyian yang melemparkan ya tekanan begitu. Ini loh yang harus kita lakukan. Ya, dan nyanyian ini ditulis dalam kitab orang jujur. Kata jujur itu menjadi straight, lurus. Ya, seperti anak panah itu kan mesti lurus. Nah, jadi dia ini ngajar sukunya. Yang waktu itu sukunya diperangi oleh suku-suku lain yang menjadi pengikut Saul. Bayangin ya, tentu ada dendam suku. Karena itu sudah lihat kadang-kadang perang suku ya. Tapi bagaimana sikap Daud? Dengan dia nangis, dia mengajar, ya, kamu sukuku, karena itu saya tuliskan di sini, nyanyian busur panah ditulis kepada Bani Yehuda. Loh, kenapa ditulis kepada Bani Yehuda? Jadi dia juga ingin mengajar, sukuku, jangan kamu karena sukunya sama dengan aku, engkau itu kepalamu besar, dan ini suku kami. Kami nggak mau suku yang lain. Nggak boleh begitu, kata Daud. Kita ini umat Allah. Jangan sukuisme. Halo, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih suka sukunya sama, baru waduh, gandeng. Kalau sukunya beda, benci. Gak boleh. Ya, kadang-kadang saya juga melihat saya kadang-kadang ya banyak serangan. Di gerejanya Pak Bekti ini kok campur-campur suku-suku kawin. Beda suku didiamkan aja. Loh, sama anak-anak Tuhan kok. Ya, ada orang-orang tetap begitu walaupun jadi orang Kristen. Ya, 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, ini konsep Daud. Daud berkata kita ini satu tubuh. Kita ini orang Israel. Karena itu, setelah dia menangis itu, lalu dia bertanya, ya Tuhan, aku harus pergi kemana setelah Saul mati? Kata Tuhan, kamu pergi ke Hebron. Lalu dia pergi ke Hebron. Ya. Nah, lalu dalam ayat yang keempat, tolong dibacakan ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Nah, ini sekarang dia jadi raja atas kaum Yehuda, yang memang sukunya. Tapi dia tidak ingin sukunya ini menjadi sukuisme. Ya, dia kasih tahu, ini Raja Saul mati, kamu jangan gembira. Beda suku, lalu mati, jangan kamu gembira. Nah, saya melihat ini,
Daud itu minta arahannya. Jadi arahan kemana? Nanti akhirnya ke Yerusalem. Kemana itu? Ke Sion. Kok bisa begitu? Nah sekarang dia tahu, dia mesti tanya, kemana aku harus pergi? Setelah Saul mati. Dan Tuhan berkata, ke Hebron. Apa arti nama Hebron? Hebron artinya perhimpunan, persekutuan, karena satu pikiran. Itu nama Hebron. Jadi untuk mengalami urapan yang lebih setingkat dari urapan di antara keluarga, saudara butuh urapan yang lebih besar. Ya, dibutuhkan kerendahan hati yang bukan hanya keluarga sekarang. Sekarang mesti lebih luas hati dengan saudara seiman. Bolehlah saudara itu mencintai sukumu, pasti. Ya. Tapi setelah itu jangan sukuisme. Ya. Jadi Daud meningkat, bukan hanya keluarga, tapi juga sukunya. Dan sukunya diajar, jangan sukuisme. Wow. Kenapa ya Daud kok pengurapannya naik? Ya karena itu. Jadi saudara itu jangan sampai menjadi ya jemaat yang kalau ada suku yang lain nggak senang. Apalagi pendeta. Kalau saya jadi pendeta masih sukuisme, aduh. Gimana urapan Tuhan bisa lebih? Nggak bisa. Nah, karena itu Daud yang mengajar sukunya supaya jangan jadi sukuisme. Sekarang dia bisa meningkat ke urapan ketiga. Dalam 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. Disaksikan secara seluruh Israel. Wah, jadi suku-suku lain sekarang bisa bergabung. Bukan sukunya saja. Ya. Jadi rajanya bukan raja Yehuda, tapi raja atas seluruh Israel. Nah, kalau sudah raja atas seluruh Israel, berarti ada roh-roh dari suku yang lain membantu dia. Nah, ini berarti roh-roh orang benar kalau digabungkan maka menjadi kekuatan. Nah, apa yang terjadi sebelum pengurapan ketiga? Ini yang terjadi. Ada peristiwa pembunuhan atas Isboset. Saya ini pakai terjemahan yang baru ya. Kalau terjemahan yang lama ditambah SY, Isboset gitu. Terjemahan baru Isboset gitu aja. Anak Saul dilakukan oleh 2 orang kepala pasukan. Orang ini lagi tidur, Isboset dibunuh. Karena dia dengar Saul sudah mati, anaknya mesti dimatikan juga. Dan saya bawa kepala Isboset ini kepada Daud. Ini kepala Isboset, anak Saul, musuhmu yang mengincar nyawamu. Ya, karena itu waktu itu memang Isboset masih gabung dengan Abner kembali. Nah ini. Aku sudah membinasakan. Pikir mereka, aku dapat hadiah dari Daud. Ternyata enggak. Malah 2 pasukan ini, kepala pasukan, dibunuh oleh Daud. Nah, saya tuliskan ini penting, jelas. Daud tidak mau diposisikan sebagai musuh Saul. Wow. Ini loh, kadang-kadang kita itu kalau sudah benci sama orang itu musuh. Daud enggak gitu.
Kenapa Daud tidak menganggap Saul itu sebagai musuh? Karena dia orang Israel, umat perjanjian. Karena hatinya mencintai seluruh Israel. Bukan hanya sukunya. Berarti hati Daud itu hati yang besar. Bukan hati yang picik. Ini koncoku, itu musuhku. Padahal orang Kristen juga. Loh. Hati-hati ya, karena itu urapan kita nggak bisa membesar, karena hati kita kecil. Hati kita ini mencintai orang yang kita senang. Tapi kalau ada clash, wah sudah. Walaupun itu orang Kristen juga, kita bencinya bukan main. Jangan. Walaupun saya belajar, pertentangan di gereja itu kan banyak ya. Dengan yang pendeta lain yang punya doktrin yang berbeda, yang bertentangan, ya kita mesti gabung. Itu kan urusan Tuhan nanti. Nah, hati Daud ini mencintai seluruh Israel. Karena itu kita baca ini 2 Samuel 5 ayat 1-3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ya, lihat sikap yang ditunjukkan oleh Daud waktu Isboset dibunuh, itu justru menarik hati tua-tua kerajaan Israel. Ya, saudaraku, tua-tua di situ, ya dulu rajanya Saul, sekarang Tuhan telah berfirman kepadamu. Loh, baru sekarang mereka mengakui bahwa sikap Daud, saya tuliskan di bawah, karena itu saya tuliskan dengan gambar yang sama, warna yang sama. Jadi orang-orangnya Saul itu tua-tuanya berkata, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah harus menggembalakan umatku. Dulu kok enggak ngerti ya. Kok sekarang bisa ngerti? Kenapa? Ya karena sikap Daud. Sikap Daud yang baik kepada keluarga Saul. Jadi sikap Daud ini membawa Israel ke firman nubuat. Wow, saya waktu merenungkan dikasih iluminasi ini, aduh Tuhan. Iya, kita ini jangan sampai terjebak dengan sikap memusuhi orang percaya. Padahal itu anak Tuhan. Ya, seringkali kan kita kalau bersaudara dalam daging, wah kita membela. Nah sekarang ini bersaudara dalam Tuhan. Jadi dengan pengurapan ketiga kali, via dukungan roh seluruh umat, saya tuliskan sekarang roh Israel, bukan roh Yehuda. Tapi roh Israel. Kata Israel sendiri berarti God prevails. Allah pemenang. Maka benteng Yebus dapat direbut. Oh. Kenapa? Karena pengurapannya lebih kuat. Kenapa? Karena punya hati yang besar. Jadi jangan sampai kita itu
Kan doa Bapak kami sudah kita tahu toh. Bapak kami, bukan Bapakku. Halo. Apakah engkau cinta pada saudara seiman walaupun berbeda doktrin? Ya itu urusannya Tuhan lah nanti. Jangan kita, aku gak seneng, gak suka kumpul. Loh. Ya dia doktrin berbeda tapi mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu kunci. Ini yang menyebabkan kita mempunyai hidup berkemenangan. Karena kata Israel itu namanya God prevails. Allah pemenang. Nah, bagaimana bisa? Kalau kita bisa kerjasama dengan hati yang kasih dan rendah dengan banyak orang Kristen, walaupun beda. Ya, kalau beda itu kan urusannya Tuhan dan urusan orang itu. Ya, pengenalannya akan Tuhan gimana. Kalau dia masih cupet, ya cupet gitu loh. Saudara jangan memusuhi. Yang penting itu jangan memusuhi. Itu karena kawan. Ya, tapi kawan yang berbeda kadang-kadang bertolak belakang. Dan kalau kita bisa mempunyai hati kasih dan rendah, ini membentuk kubu pertahanan rohani kita kuat. Sehingga dengan dia diurapi ketiga kali ini, dia langsung bisa merebut benteng Yebus, benteng destroyer. Ingat ya, benteng itu enggak jauh, itu di pikiranmu. Pikiranmu bisa menjadi destroyer, bisa menjadi perusak hidup rohanimu. Dari mana? Pikiran. Hati-hati. Kemarin saya baca Mazmur 66. Allah tidak akan mendengarkan orang yang mempunyai niat jahat. Niat. Belum melakukan loh. Baru niat. Tuhan kata, no. Aku gak mau dengar doanya. Dia minta ini, minta tolong, minta. No, karena niatnya gak baik. Saudaraku, engkau tahu sendiri niatmu. Apakah engkau mau mencintai kawanan domba Allah yang mungkin berbeda, yang mungkin kadang-kadang melukai engkau. Kalau Tuhan itu ngamuk dengan Saul yang membunuh orang-orang Kristen, dia tidak bisa mendapat Paulus. Tapi Tuhan melihat lain. Saudaraku, karena Saulus waktu itu kurang berpengertian. Tapi Tuhan punya pengertian yang luas. Nah ini hatinya Daud. Hatinya Daud bukan keluargaisme, sukuisme, tapi umat Tuhan. Karena itu dia terus bagaimana menjadikan umat Tuhan itu. Ya, kemenangan oleh karena persatuan roh pemimpin dengan jemaat. Oleh pimpinan roh dan ikatan kasih persaudaraan. Ini membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita kuat, kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Ya, prevailing life. Hidup berkemenangan. Mari kita menjadi orang-orang yang menang, yang nanti mempunyai pikiran yang kuat, saudaraku. Namanya benteng Sion, kubu Sion. Mari kita datang pada Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita. Ku dengar suara perang.
suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat. Mari kita berdiri. Biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Saudaraku, paling penting bagaimana sudah bisa berkenan sama Tuhan. Amen. Dan berkenan pada Tuhan itu benar dan kasih. Saya hidup waktu muda, ayat favorit saya Mazmur 37 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan itu bisa ngatur. Kok bisa persis ke situ ya? Kok menetapkan langkahnya kok bisa ke situ? Daud kok bisa akhirnya ke Sion? Sion itu Yerusalem. Padahal ini sudah dipilih Tuhan sejak awal. Cuma nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Ya, tapi Daud bisa
memperoleh itu. Kenapa? Karena dipimpin Tuhan. Dipimpin melalui urapan Roh Kudus. Dan urapan ini harus makin membesar. Kalau hatimu makin besar, makin mencintai. Ya, semua murid Tuhan, saudara seiman. Nanti urusan dia selamat atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Tuhan itu hakim. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita percaya Tuhan penyelamat kita. Bahkan Tuhan mengajar, cintai musuhmu. Coba bayangin. Jadi orang-orang yang non-Kristen pun harus kita cintai. Karena itu ciptaan Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan ampuni kami. Tuhan didik kami supaya mempunyai hati yang bisa berkenan padamu. Mari kita dengarkan suara perang ini sebentar. Suara perang ini sudah genderang di sorga. Tuhan akan datang. Ku dengar suara perang. Ku dengar suara perang. Ku dengar suara Tuhan. Dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang. Ku dengar suara Tuhan. Dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami pencerahan. Bagaimana kami bersikap. Semuanya itu terletak tidak jauh dalam hati kami, dalam pikiran kami. Tuhan, ubahkan pikiran kami. Runtuhkan Tuhan benteng Yebus ini dengan kekuasaan Roh-Mu yang kudus. Benteng destroyer diganti oleh Tuhan menjadi benteng Sion, benteng kekuatan, benteng Yerusalem, di mana ada damai sejahtera. Shalom, shalom, shalom. Itu menjadi benteng hidup kami. Amin Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Lebarkan pikiran kami. Supaya kami belajar menerima orang yang tidak sejalan dengan kami. Tapi mereka mencintai Engkau. Mereka Tuhan adalah pengaku Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Raja. Amin. Itu teman-teman kami. Tuhan, tarik pikiran kami. Perluas pikiran kami. Supaya tidak merangsek kami. Pikiran kami jangan menekan kami. Tapi pikiran kami menjadi leluasa Tuhan. Menjadi pikiran yang dahsyat. Menjadi pikiran-Mu yang Kau berkata Allah menginginkan seluruh umat manusia
bisa selamat. Dan ini biar ada dalam diri kami. Tuhan, terima kasih, tolong kepada kami. Supaya hati kasih-Mu, Engkau adalah Allah kasih. Tuhan, tolong Tuhan impartasikan terus melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu. Biar itu masuk, merangsek dalam pikiran kami, membebaskan kami. Dan pikiran-pikiran yang gak benar, jadikan pikiran kami kubu pertahanan-Mu yang kokoh. Dan Engkaulah gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala pencerahan terhadap hamba-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biar ini menjadi dasar hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Doakan saya untuk yang berikutnya supaya Tuhan buka yang tidak pernah saya terima seperti ini. Biar itu dibukakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini.